Selain pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan PP Batam turut serta menjadi salah satu pihak yang berperan secara signifikan dalam penanganan kasus COVID-19. Selain menjadikan Rumah Sakit BP Batam sebagai salah satu pusat penanganan pasien, BP Batam juga menyiapkan rumah susun BP Batam yang terletak di kawasan Tanjung Uncang sebagai tempat karantina. Rusun ini disiapkan menampung pasien COVID-19, baik warga Batam maupun para pekerja migran yang pulang dari Malaysia dan Singapura. Langkah ini menjadi awal keterlibatan BP Batam dalam membantu menangani COVID-19 yang melanda negeri. BP Batam kemudian menyiapkan Asrama Haji Batam Center sebagai salah satu lokasi karantina untuk pasien yang terpapar virus corona tanpa gejala. Seiring dengan membludaknya jumlah kasus virus corona yang masuk dalam level yang membahayakan. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar menyebutkan, sesuai dengan arahan Kepala BP Batam, Asrama Haji disiapkan untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19. Asrama Haji mampu menampung hingga 800 pasien sesuai kapasitas tempat tidur yang dimiliki. Memang saat ini, Asrama Haji yang asetnya dimiliki oleh BP Batam dipersiapkan untuk membantu pandemi COVID-19 yang ada di Batam, khususnya untuk pasien-pasien atau orang-orang yang kena COVID tapi tanpa gejala atau kita biasa sebut dengan OTG. Arahan tersebut dari Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam dalam rapat tanggal 24 kemarin memang mempersiapkan asrama haji, di mana asrama haji itu di dalamnya ada 800 tempat tidur lebih. Sehingga kalau memang ada OTG akan ditempatkan di asrama haji, tentunya ya untuk mendukung bagaimana Batam ini bisa melawan COVID-19 dengan efektif ya. Jadi ya daripada dia di rumah kita nggak bisa ngontrol, ya dalam rapat tulis disepakati untuk taruh di asrama haji. Dan bersama dengan fasilitas yang melekat seperti ya di situ ada air, ada listrik, ada fasilitas di asrama haji lah untuk dilokalisir di asrama haji BP Batam sampai dengan tentunya kita melihat perkembangan apabila memang COVID ini sudah menurun, ya akan dipertimbangkan lagi penggunaannya. Selain asrama haji, Kepala BP Batam Muhammad Rudi kemudian menyiapkan Gedung Olahraga Temenggung Abdul Jamal sebagai lokasi isolasi pasien apabila kasus COVID semakin tinggi. Namun kemudian Gor Temenggung untuk sementara waktu dijadikan sebagai lokasi vaksinasi massal bagi seluruh masyarakat Batam. Sejak dibuka pada hari Minggu 13 Juni 2021, setiap harinya ribuan warga mendatangi lokasi ini untuk mendapatkan vaksinasi yang pelaksanaannya turut dibantu oleh Polresta Barelang, Satpol PP, serta TNI. Kepala BP Batam Muhammad Rudi juga hampir setiap hari mendatangi lokasi pelaksanaan vaksinasi di Gor Temenggung Abdul Jamal. Selain meninjau, juga memastikan pelaksanaan vaksin tetap berjalan lancar. Muhammad Rudi yang juga sebagai Wali Kota Batam ini menyebutkan pelaksanaan vaksinasi di Gor Temenggung yang dihadiri ribuan warga setiap harinya tentu mengalami kendala di lapangan. Namun kerja keras tim medis dari Dinas Kesehatan, TNI, dan Polri sebagai pelaksana bisa mengatasi kendala yang terjadi. Rudi juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kota Batam yang telah meluangkan waktunya rela mengantri demi mendapatkan vaksin. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, Kota Batam harus mengejar target 70% warganya memperoleh vaksin. Dengan target 70% tersebut, maka nantinya pemerintah pusat akan segera membuka perjalanan terbatas atau travel bubble untuk Batam, Bintan, dan Bali. Di mana jika travel bubble sudah dibuka, maka dunia pariwisata akan hidup kembali, sehingga geliat perekonomian Batam juga akan hidup. Rudi menyebutkan hingga 20 Juni pelaksanaan vaksin masih mencapai 25% dari target 70%. Namun demikian, pihaknya optimis target bisa dicapai dengan kerjasama yang baik antara masyarakat, BP Batam, Pemko Batam, dan juga pemerintah Provinsi Kepri. Selain di Gor Temenggung Abdul Jamal, Rudi juga memastikan vaksinasi akan terus berjalan di seluruh puskesmas yang ada di Kota Batam. Karena itu warga dihimbau agar mendatangi puskesmas untuk mendapatkan vaksin. 70 ini harus kita kejar. Bagaimana kita kejar? Salah satu tugas kita hari ini. Ini yang pertama saya datang. Sebetulnya ada 78 lagi tempat. Saya akan keliling
Jadi setiap hari akan kita lakukan ini. Tentunya kita berharap akhir Juli nanti 70 tercapai, maka Batam sudah terbebas daripada COVID sendiri. Dan saya titip pada seluruh masyarakat Batam, tak usah ada rasa khawatir bahwa vaksinasi ini hanya dilaksanakan di Temunggu atau tempat-tempat yang kita sediakan. Vaksinnya akan berjalan terus. Kalau tempat yang kita sediakan hari ini pusatnya ada di sini. Kalau tidak bisa di sini, nanti puskesmas juga bisa. Intinya datang, kalau misalnya terlalu panjang, harus sabar juga menunggu. Karena sabar menunggu ini, saya lihat ini sangat dibutuhkan pada kita individu. Karena ini bisa tunggu sampai 5-6 jam seperti kalau saya urutan sana ini. Maka sebenarnya melihat situasi, mudah-mudahan semua sadar, vaksin untuk diri kita, vaksin untuk rakyat bersama, vaksin untuk ekonomi Kota Batam dan Republik Indonesia ini. Lagi terima kasih pada masyarakat, terima kasih pada TNI Polri yang telah hadir membantu kita dalam vaksin masyarakat Kota Batam yang kita cintai. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persentasenya udah berapa persen untuk saat ini? Sampai hari ini sudah hampir 25. Berarti kalau mencapai 70 masih kurang berapa? 50 atau 45. 70 itu minimal ya, lebih alhamdulillah. Kita berharap nanti lebih. Mudah-mudahan dalam waktu sebulan lagi, karena vaksin didorong oleh Ibu Wagub, mudah-mudahan ini tidak akan terputus. Kita berharap tidak terputus. Kami para pelaku di lapangan sudah siap, terutama TNI Polri untuk mengawal ini. Nanti kalau kita sudah siap, kita bermohon vaksin ini tidak boleh berhenti. Atau kalau berhenti sampai 3-4 hari, ini bisa buyar lagi, ngulang lagi. Maka secara bergiliran kita berharap tiap hari ada vaksin ini. Melihat antusiasme yang tinggi ini, apakah di Temenggung akan diperpanjang Pak ke depan? Mereka sampai bulan Juli. Kalau sudah 70% berarti selesai tugas kita. Sampai 70. Data rilis gugus tugas COVID-19 Kota Batam menyebutkan, pada hari Minggu 20 Juni, kembali bertambah 164 kasus konfirmasi positif COVID-19. 128 diantaranya merupakan kasus konfirmasi bergejala, 29 kasus konfirmasi tanpa gejala, 3 kasus konfirmasi kontak, dan 4 kasus tanpa ada riwayat perjalanan atau kontak erat. Dari Batam, Liston Manurung, tim iNews memberitakan.